Baik, selamat siang adik-adik peserta EGR tahun 2021. Kali ini kita berada di STA 1, yaitu di daerah Merden. Kalau kita melihat konteks dari Yogyakarta, STA 1 ini kira-kira berjarak kurang lebih 90 km dari Yogyakarta. Kita menempuh jalur lewat jalur selatan, kemudian ke utara, di daerah Kebumen ke utara, di mana kita berada saat ini di daerah Merden. Nah, posisi STA 1 kira-kira kalau dalam citra dam, ini posisinya ada di sini. Dan di belakang saya, ini ada singkapan batuan turbidite dari formasi Halang. Nah, selain daripada itu, di utara saya ini ada sebuah kanal ya, yang dibuat man-made, ya, dibuat oleh manusia. Di kanal ini juga dimanfaatkan adanya mikrohidro. Aliran ini kalau kita telusuri, ini ada di Bendungan Pejengkolan, ya, Pejengkolan. Sedangkan kalau kita terus ke utara, nanti kita akan ketemu di Waduk Wadas Lintang. Nah, Waduk Wadas Lintang ini sendiri nanti akan menjadi stasiun kedua dari EGR kita kali ini. Di daerah ini atau di stasiun ini akan ada 3 narasumber yang berbicara. Yang pertama yaitu Pak Salahuddin. Beliau akan mendiskusikan tentang turbidite dari formasi Halang. Kemudian Pak Hendra Mijaya, beliau akan mendiskusikan struktur dan tekstur atau batuan sedimennya. Dan satu lagi Pak Wahyu Wilopo, beliau akan mendiskusikan tentang potensi mikrohidro di daerah ini. Sekian, silahkan belajar bersama dengan bapak-bapak narasumber yang ada. Terima kasih. Baik adik-adik, seperti yang dijelaskan oleh Pak Nugroho, ya, kita akan masuk di area Serayu Selatan, ya. Jadi kita akan menempuh memotong transek Serayu Selatan, ya, dari selatan ke utara. Dan ini adalah stop site pertama, ya, di sini. Nah, kalau kita lihat di peta, ya, Serayu Selatan ini dia merupakan satu pegunungan, ya, yang memanjang timur barat, ya, di sini. Di mana kita bisa membagi pegunungan selatan secara fisiografi menjadi tiga zona, ya, zona fisiografi. Paling timur, ya, tersusun oleh satu masif atau satu morfologi yang tersusun oleh dominasi batuan beku. Kita menyebutnya sebagai Bruno Massif. Kemudian di bagian tengah dia dicirikan oleh Anticlinorium Karangsambung. Jadi satu rangkaian lipatan, ya, yang dipicu oleh sesar anjak. Kemudian yang paling barat kita menyebutnya sebagai Jampang Masif. Nah, sama seperti Bruno Massif yang ada di sebelah timur, Jampang Masif juga tidak menunjukkan adanya deformasi yang dialami oleh Anticlinorium Karangsambung. Nah, kita sekarang akan menempuh perjalanan di sisi timur Anticlinorium Karangsambung, ya, di situ. Di mana kita melihat bagaimana interaksi antara fisiografi Anticlinorium Karangsambung terhadap masif Bruno, ya, di situ. Bagaimana satu zona geologi yang dicirikan oleh deformasi yang intens kemudian bertransisi, ya, ke arah zona yang tidak mengalami deformasi yang intens. Nah, kita akan menggali itu, ya, di STA 3, ya, yang terakhir di hari ini. Nah, di selatan dari Pegunungan Serayu Selatan, ya, kita bisa lihat di sini. Ini adalah dataran pesisir selatan Jawa Tengah, ya, di sini. Jadi dataran pesisir selatan Jawa Tengah ini merupakan satu dataran yang terisi oleh rombakan material yang berasal dari Serayu Selatan, ya, yaitu aluvium yang diturunkan oleh mekanisme aliran permukaan, ya, kemudian diendapkan di sisi selatan, ya, di sini. Nah, kemudian karena pengaruh proses pesisir, ya, di sini gelombang, maka ada beberapa igir, ya, di sini yang menyusun beting gisi di pesisir selatan Jawa Tengah ini, ya, di sini. Nah, kalau kita lihat, ya, di selatan dari pesisir selatan ini, di sebelah timur ini ada satu zona deretan gunung api purba, ya, yang berumur oligomiosen. Kita menyebutnya sebagai Kulon Progo, ya, di sini. Dia relatif memanjang ke arah
utara timur laut. Kemudian di sisi barat dari zona pesisir yang di selatan Serayu ini juga dibatasi oleh karang bolong ya. Nah, tinggian karang bolong ini juga memiliki kemiripan dengan karang sambung. Dia memiliki kemenerusan trending ya, memanjang ke arah utara timur laut ya di situ, jadi sedikit oblik. Nah, di antara kedua pegunungan inilah ya proses sedimentasi hasil rombakan dari Serayu Selatan itu diendapkan sebagai dataran pesisir Serayu Selatan ya di situ. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Nugroho bahwa salah satu ciri utama ya sedimentasi yang terjadi di Serayu Selatan adalah mekanisme turbidit ya, aliran gaya berat. Nah, seperti yang kita lihat di belakang ya, di sini kita bisa melihat beberapa unit ya sedimentasi gaya berat yang terjadi pada Miosen tengah ya, di sini pada formasi Halang ya di sini, dan yang ini akan dijelaskan oleh Pak Hendra mengenai sedimentologinya. Kita beralih ke Pak Hendra. Ya baik, selamat siang saudara-saudara semua. Seperti sudah disampaikan tadi oleh Pak Nugroho dan Pak Salahuddin, sekarang kita berada di stasiun 1. Nah, stasiun 1 ini cukup menarik karena kita bisa melihat singkapan yang baik sebagai contoh dari apa yang disebut sebagai endapan turbidit dari formasi Halang. Nah, singkapannya bisa kita lihat di bawah, kita bisa melihat adanya perlapisan batuan sedimen ya. Kalau bisa lihat di sini ada batu pasir, kemudian berselang-seling juga dengan batu lano ya. Kemudian ini ada perlapisan yang cukup bagus. Nah, salah satu hal yang cukup menarik juga adalah kita bisa menemukan fosil jejak di sini. Ya, ini adalah salah satu bentuk kenampakan fosil jejak. Salah satu fasiesnya yang kita kenal sebagai fasies zoopikos. Nah, mari kita lihat lagi ke arah lebih endapan atau sedimen yang lebih muda, ke arah atas. Apa yang kita lihat? Baik, nah kemudian di atas sedimen yang tadi kita lihat ada perlapisan, ada suatu kenampakan yang menarik juga di sebelah sini ya. Kita bisa lihat adanya selam ya, struktur selam. Ada kesan-kesan perlapisan tetapi dia sudah meliuk-liuk, tidak karuan begitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai selam, struktur selam. Batuannya, batuan sedimennya batu pasir, ada lano, tetapi yang menarik juga kita temukan adanya batuan-batuan yang mengandung partikel-partikel vulkanik ya. Di sini bisa kita lihat ada banyak batuan, lapisan batuan yang juga ada partikel-partikel vulkanik, misalnya tuf ya. Nah, setelah ini di atasnya, di atas selam bisa kita lihat kembali ada lapisan yang berbeda ya, lapisan yang berbeda, lapisan yang mulus. Kemudian di atasnya ada batu pasir yang juga masif, cukup tebal, menunjukkan proses yang berbeda dengan proses yang lapisan yang ada sebelumnya ya, yang ada selamnya. Nah, yang menarik juga di batu pasir ini bisa kita lihat masih ada sisa-sisa lapisan. Kalau kita lihat itu ya, batu lano yang terpisah-pisah atau terpecah-pecah, ada yang melengkung, meliuk, tetapi dia ada berada di dalam tubuh batu pasir yang cukup masif. Di bagian atas kembali kita bisa lihat ada kesan-kesan atau kenampakan-kenampakan lapisan sedimen. Nah, ini jadi bisa kita lihat tadi dari lapisan yang paling bawah, sekuen batuan yang paling bawah, kita bisa melihat lapisan batu pasir, batu lano yang berselang-seling ya, tipis-tipis. Kemudian di bagian atasnya kita melihat ada selam, batu pasir, batu lano, ada tufnya juga, material-material vulkanik lastik yang ada di situ. Kemudian kita bisa lihat di atas selam ada lapisan lagi batu pasir yang masif, cukup besar, tebal. Tetapi yang menarik juga bisa kita lihat masih ada lapisan-lapisan, sisa-sisa, pecahan-pecahan, lapisan batu lano yang dia tertekuk. Ya. Nah, ini kita catat,
kita lihat nanti apa artinya dalam kerangka kita membicarakan suatu endapan sedimen turbidite atau sedimen laut dalam. Baik, tadi kita sudah melihat kenampakan langsung di lapangan ya. Nah, catatannya seperti apa? Kita bisa membuat MS ya, measure section. Kita lihat tadi dari bawah kita punya batu pasir, ada batu lano yang berlapis ya, tapi tipis-tipis. Kemudian di atasnya kita memiliki batu pasir juga sedikit kasar, ada lapisannya. Nah, kemudian di atasnya kita memiliki batu pasir, ada yang kasar, ada yang halus, kemudian juga ada batu lano yang memiliki di dalamnya struktur slam ya. Nah, juga pada section ini atau pada bagian ini kita juga melihat tadi ada material-material volcanic lastic tuff yang cukup besar ukurannya ya. Mungkin 1 cm, 2 cm, 3 cm masih bisa kita lihat. Nah, di atasnya kita dapatkan batu pasir yang masif, cukup tebal. Kemudian ada sedikit batu pasir yang berlapis lagi di atasnya. Dan paling atas, kalau kita teliti lagi lebih detail, ternyata kita bisa melihat ada batu pasir yang memiliki kesan di situ, memiliki lapisan silangsiur, walaupun silangsiurnya tidak bagus sekali ya, tapi bisa kita lihat di singkapan ada kesan silangsiur di sana. Nah, cukup menarik ini section ini, karena dengan section yang tidak terlalu tebal ini secara total kita bisa menceritakan banyak hal ya, termasuk tadi Anda juga bisa melihat ada kita temukan fosil jejak, kemudian ada partikel-partikel volcanic lastic. Kemudian ini batu pasirnya di sini juga kalau kita lihat kesannya sudah kelihatan pasti dia batu pasirnya kasar, agak sedikit mengkilap-mengkilap, ada banyak kuarsanya. Dan kemudian di sini ada lapisan batu pasir juga yang tadi saya katakan walaupun mungkin tidak terlalu kelihatan sekali, tapi kita bisa melihat kesan silangsiur di situ. Nah, apa yang bisa kita peroleh dari section ini? Dalam kaitannya kita memahami apa yang disebut sebagai endapan turbidite. Nah, sebetulnya pertanyaannya apa yang disebut sebagai endapan laut dalam? Biasanya endapan-endapan yang kita kenal sebagai endapan turbidite itu diasosiasikan atau disebut sebagai salah satu bentuk endapan laut dalam. Tapi pertanyaannya kan sebenarnya endapan laut dalam itu apa gitu ya. Nah, laut dalam, istilah endapan laut dalam itu pada batas manakah kita boleh menyebut itu sebagai laut dalam? Sebetulnya tidak ada satu rumus tertentu yang mengatakan oh laut dalam itu kalau kedalamannya pasti sekian atau lebih dalam dari sekian. Itu sebenarnya tidak ada definisi yang sangat fix mengenai hal itu. Memang banyak sekali pendapat, tetapi yang umum dipakai adalah yang disebut sebagai endapan laut dalam adalah endapan yang sudah di luar dari continental margin ya, jadi sudah ke arah cekungan lebih jauh daripada continental margin. Umumnya para peneliti atau di berbagai referensi mengambil kira-kira batas ya sekitar 500 meter di bawah permukaan laut, di bawahnya bisa disebut sebagai endapan laut dalam. Tetapi itu juga bukan suatu fix ya, angka yang fix. Prinsipnya adalah pada saat kita bicara endapan laut dalam, endapan itu tidak dipengaruhi lagi oleh kegiatan-kegiatan arus atau kegiatan-kegiatan ombak ataupun yang lain yang di permukaan. Ya. Nah, endapan laut dalam sendiri itu skopnya sangat luas. Bisa terjadi karena banyak hal. Jadi yang disebut sebagai endapan laut dalam, proses terjadinya bisa banyak sekali. Tidak hanya turbidite saja. Ya. Ada yang kita sebut sebagai gravity driven sediment deposit ya. Gravity driven artinya apa? Gravity driven. Jadi dia bergerak karena ada gaya gravitasi, karena beratnya sendiri dia bergerak ya. Contohnya adalah sedimen-sedimen yang pada mulanya berada di permukaan, kemudian dia turun ke arah slope ya, ke arah lereng, kemudian nanti di lereng ini karena beratnya sendiri, karena dia terkena gravitasi jelas, dan dia akan bergerak ke arah tempat yang lebih dalam. Nah, ini kita sebut sebagai
gravity driven sediment deposit. Tapi bisa juga endapan laut dalam terjadi karena apa yang disebut sebagai arus ya, arus laut dalam ya, arus laut dalam ya, arus laut dalam yang dia mengubah posisi atau membawa sedimen, mentransport sedimen pada laut dalam itu sendiri, itu juga bisa ada. Atau bisa juga sedimen-sedimen yang dia datang langsung ke laut dalam, misalnya dibawa oleh angin misalnya, kemudian langsung ke basinnya, ke cekungannya, dan dia terendap turun sampai diendapkan di bagian laut yang dalam. Itu yang nanti kita kenal sebagai sedimen pelagik ya, hemipelagik dan lain sebagainya. Nah, tetapi dalam hal ini sekarang kita akan membicarakan apa yang kita amati di lapangan, yaitu turbidite sedimen atau sedimen-sedimen yang terendapkan oleh karena arus turbid. Nah, arus turbid terjadi karena apa? Arus turbid terjadi karena pergerakan sedimen itu sendiri. Ya, tadi saya katakan sedimen bergerak karena beratnya sendiri oleh karena pengaruh gravitasi. Nah, kemudian dia akan menimbulkan suatu arus. Ya, jadi karena ada gerakan sedimen, dia terjadi arus. Itu yang kita sebut sebagai arus turbid. Produknya kita sebut sebagai turbidite sedimen. Ya, jadi bukan seperti sedimen yang diendapkan di sungai misalnya. Kalau diendapkan di sungai ada arus, sedimennya terbawa, dia terendapkan, ya kan? Tetapi kalau ini tidak, sedimen mulai bergerak, dia membuat arus. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan kenampakan-kenampakan seperti yang kita lihat di lapangan ini. Nah, ada banyak jenis atau ada banyak tipe ya sedimen-sedimen yang dihasilkan oleh aliran atau oleh arus atau oleh proses akibat adanya gravity atau gaya berat ini ya. Mulai dari yang sifatnya debris ya, debris flow, aliran yang debris ya. Jadi apa, ukuran butirnya besar-besar, pekat. Nah, itu kita sebut sebagai debris flow. Sampai dengan ya sedimen yang ukuran butirnya halus, yang tadi terjadi akibat dia bergerak kemudian membentuk suatu aliran yang kita sebut sebagai turbidity flow. Nah, variasi-variasi ini ya, variasi-variasi mulai dari yang sedimen yang debris yang tadi besar-besar ya, pekat, kemudian density flow, jadi si sedimen itu masih memiliki kepekatan yang cukup tinggi walaupun dia bukan debris ya. Jadi kalau disebut sebagai concentrated atau hyper concentrated density flow ya, karena dia masih pekat, sampai kepada aliran-aliran yang sudah tidak terlalu pekat ya. Tadi contohnya adalah turbidite. Nah, ini masing-masing ini memiliki posisi masing-masing atau memiliki posisi sendiri-sendiri di dalam proses pengendapan akibat aliran gaya berat atau akibat gravity tadi. Jadi ada tempat-tempat atau ada posisi-posisi yang dicirikan oleh masing-masing bentuk ini. Nah, tentu saja hubungannya adalah dengan bagaimana proses itu terjadi, sedimentasi itu terjadi, apakah dia masih pada posisi yang dekat dengan sumber, artinya dia masih baru saja bergerak, atau dia sudah menjauh dari asalnya, dari sumbernya, sehingga dia lebih jauh lagi. Nah, itulah yang nanti akan tercermin di dalam masing-masing jenis aliran ini, mulai dari yang tadi pekat sampai yang lebih encer begitu ya, yang density-nya lebih rendah. Nah, produknya juga nanti akan berbeda-beda. Tentu saja kalau kita punya aliran yang pekat, kita akan memiliki suatu sekuen batuan yang di situ di dalamnya ada fragmen-fragmen yang besar, matriksnya juga kasar begitu ya. Terus kemudian nanti pada saat kita memiliki jenis aliran yang dia sudah density-nya sudah lebih rendah ya, lebih encer begitu. Artinya apa? Arus sudah bekerja dengan lebih enak, dengan lebih baik ya. Sehingga apa? Nah, nanti dia akan bisa menghasilkan kenampakan-kenampakan struktur sedimen yang lebih bagus sesuai dengan
rejim alirannya. Sesuai dengan rejim alirannya. Nah, harap saudara-saudara mengingat kembali kuliah sedimentologi mengenai rejim aliran ya. Ada upper flow regime, ada lower regime ya. Nah, kapan kita akan menghasilkan struktur sedimen yang disebabkan oleh upper flow atau dia disebabkan oleh lower flow? Efeknya nanti struktur sedimennya yang ada akan berbeda-beda. Mari kita lihat lebih detail mengenai hal ini dan mencocokkannya dengan struktur sedimen yang real kita lihat di lapangan seperti yang tadi baru saja kita rekam di MS tadi. Nah, tadi seperti yang sudah kita bicarakan, pada endapan turbidit dia terjadi pergerakan akibat beratnya sendiri. Akibat ada gravitasi, akibat gaya berat, dia bergerak ke bawah ya. Nah, pergerakan tentu saja dari slope kemudian nanti masuk ke arah sedimen. Nah, umumnya sedimen-sedimen yang bergerak dengan model aliran gaya berat ini nanti akan membentuk semacam sungai begitu ya, atau membuat alur ya. Mungkin tidak tepat kalau kita sebut sebagai sungai, tetapi membuat sebuah alur begitu yang dia bergerak atau menjadi tempat, menjadi lokasi dia bergerak mulai dari slope kemudian menyebar ke arah cekungan, ke arah yang lebih dalam, ke arah dasar cekungan. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa tipe-tipe sedimen, tumpuan sedimen atau sekuen sedimen yang dihasilkan, lapisankah atau dia berupa masif atau dia fragmennya besar dan lain sebagainya, pasti berhubungan dengan semua proses ini begitu ya. Nah, alur yang tadi dibentuk oleh pergerakan sedimen pada lokasi laut dalam tadi, mulai dari arah atas, dari arah slope kemudian ke arah bawah, lebih ke arah cekungan, nanti bisa membentuk semacam kipas-kipas begitu ya, menyebar ke arah bawah menjadi semacam kipas-kipas. Itulah yang kita sebut sebagai kipas di dasar laut ya, subsea fan ya, atau submarine fan. Nah, tadi juga sudah saya singgung, tentu saja sedimen-sedimen yang dia masih hyper concentrated ya, yang dia density-nya masih sangat besar ya, dia masih pekat ya, tentu saja dia tidak akan bisa lari jauh-jauh ya, tidak akan bisa menyebar jauh-jauh. Pasti dia akan menyebar di sekitar atau terendapkan di sekitar alur yang masih dekat-dekat saja ya, masih di upper fan kipas yang bagian atas. Sedimen-sedimen yang lebih ringan konsentrasinya tadi ya, yang lower concentrated density flow, yang lebih ringan, yang tidak pekat, pastinya akan menyebar lebih jauh ke arah lokasi atau tempat yang lebih dalam. Apakah itu dia pada mid fan, apakah dia pada lower fan. Nah, logikanya sederhana saja. Semakin jauh kita bakal memiliki variasi sedimen dengan ukuran butir yang tentu saja lebih kecil ya kan, yang lebih halus. Jadi ini tadi di bagian upper fan, bagian alurnya kita memiliki sedimen-sedimen yang terbentuk oleh karena debris flow ya, berbutir kasar ya. Kemudian juga bisa kita miliki juga slump. Nah, slump, kenapa ada slump? Ya itu tadi, karena di sini pergerakan ini ya, pergerakan akibat gaya berat ini terjadi pada konsentrasi yang tinggi, sehingga mungkin di situ ada sedimen yang sudah sempat terendapkan, dia akan terdorong bergerak dan akan ketekuk-tekuk gitu ya, dia akan menekuk karena dia pelan-pelan bergerak begitu ya, walaupun dia sudah pernah terendapkan, tapi karena di sini dia masih ada slope, dia pelan-pelan bergerak. Yang kita peroleh adalah slump ya, struktur slump. Nah, semakin jauh tentu saja kita punya tumpuan sedimen yang secara ukuran butir dia lebih halus. Logikanya simple. Tetapi
tidak sesimpel itu juga ya. Ada efek-efek dari arus yang tadi ditimbulkan pada saat si sedimen itu bergerak. Ya, khususnya adalah pada saat kita bicara sedimen-sedimen yang terendapkan pada mid fan ya, yang bagian tengah, kipas yang di bagian tengah, atau yang di lower fan ya, yang lebih jauh lagi. Efek dari arus akan lebih signifikan. Arus tadi ya, arus yang disebabkan oleh gaya berat yang kemudian kita kenal tadi sebagai turbidity flow tadi ya. Efek dari arus itu akan lebih kelihatan. Kalau yang di sini, yang di bagian atas, ya mungkin tidak terlalu kelihatan karena dia hyper concentrated. Dia sangat density-nya sangat berat. Dia masih sangat pekat sehingga efek dari arus tidak terlalu kelihatan. Tetapi begitu dia sudah lebih density-nya lebih ringan, dia lebih encer ya, bergerak lebih bebas. Nah, efek dari arus turbid itu, turbidite flow itu akan lebih kelihatan. Nah, logikanya bagaimana? Ya, logikanya bagaimana pada saat kita bicara arus akibat gaya berat ini atau kita membicarakan turbidite flow itu tadi. Ya. Ingat tadi turbidite flow dia bergerak, ada sedimen bergerak, ada arus ya, bergolak di situ ya, berkolak di situ, bergolak. Ya, sedimennya bergolak atau berputar-putar begitu ya. Di situ kemudian nanti pelan-pelan akan terendapkan. Ya. Logikanya atau bayangannya seperti itu kan ya. Kita punya sedimen yang bergerak tentu saja kan karena tadi sedimennya sudah bukan yang berbutir kasar, lebih halus. Dia akan bergolak-golak ya. Berputar-putar begitu, terus kemudian nanti pelan-pelan dia terendapkan. Nah, masih ingat kita punya ya flow regime. Ya, flow regime, regime aliran. Upper flow, lower flow. Ya, kalau kita punya kekuatan arus yang lebih kuat, yang lebih besar, ya, yang dihasilkan adalah struktur sedimennya berupa, masih ingat, berupa lapisan atau mungkin kalau dia membentuk ripple, membentuk dune ya, struktur dune, ripple, yang terjadi adalah anti dune. Ya, masih ingat ya, kuliah sedimentologi. Tetapi begitu kekuatan arusnya itu melemah ya, flow strength-nya melemah, yang diperoleh adalah gelembur gelombang, ripple. Ya, masih ingat. Nanti kalau sudah tidak ada arus begitu ya istilahnya, semua sudah tenang, yang terendap adalah sedimen-sedimen yang halus sekali, suspensi ya. Suspensi mulai terendapkan. Tadi yang lebih kasar, yang berukuran berbutir pasir tadi, mulai dari yang arusnya masih agak kuat, berlapis ya. Terus kemudian kita memiliki struktur ripple ya, memiliki struktur gelembur gelombang. Nanti kalau semua sudah tenang, sudah terendap dengan baik, barulah yang suspensi turun ya, terendapkan di atasnya. Nah, urutan ini ya, urutan pengendapan ini yang dihasilkan oleh arus semacam itu atau arus turbidite itu, itulah yang kita kenal pertama kali distudi atau diusulkan oleh Bouma, yang kita kenal sebagai Bouma sequence atau sekuen Bouma ya. Bouma membagi-bagi ya, dia membagi tumpuan sedimen yang dihasilkan oleh arus semacam arus turbid ini menjadi beberapa divisi atau menjadi beberapa bagian yang dikenal nanti sebagai TA, TB, TC, TD, TE berdasarkan apa? Ya, berdasarkan dari karakteristik, struktur, dan ukuran butir sedimennya. Yang di bagian bawah kita kenal sebagai TA, itu adalah sedimen yang dia memiliki ukuran butir yang agak kasar, kemudian secara umum dia masif, tidak ada lapisan. Nah, kemudian di atasnya ya TB itu kita bisa melihat
ukuran butir sedimennya mungkin masih agak kasar, tapi lapisannya, kesan lapisannya sudah kelihatan. Ya. Kemudian di atasnya lagi ya ada sedimen-sedimen yang berbentuk ripple. Ya, gelombang ripple. Di atasnya kita miliki laminasi yang paralel, lebih halus. Di atasnya lagi adalah sedimen-sedimen berbutir halus, ya, sedimen berbutir halus yang sifatnya dia relatif lebih homogen. Nah, ini yang kita sebut sebagai Bowma sequence. Sebetulnya tidak hanya Bowma saja yang menyampaikan model semacam ini, ada beberapa peneliti lain yang terkenal, misalnya Lowe, kemudian ada Shou dan Shanmugam. Prinsipnya mirip, ya, konsep cara berpikirnya mirip, tetapi mungkin bagian-bagiannya berbeda. Kalau misalnya Lowe itu dia lebih konsentrasi pada bagian bawah. Kalau yang ini Shou dan Shanmugam ini dia konsentrasi lebih di bagian atas. Tetapi konsepnya sama dengan apa yang menjadi logika dari konsep Bowma sequence ini. Nah, pada saat diendapkan tentu saja dia akan berurutan, ya, berurutan. Mulai dari yang bawah TA, kemudian TB, TC dan lain sebagainya berurutan. Dan diingat, tentu saja belum tentu urutan ini akan sempurna, bagus, lengkap, ya, belum tentu. Karena kan pasti tergantung dari prosesnya dulu, apakah dia berlanjut dengan baik, input sedimennya cukup banyak atau tidak, ya, dan juga berapa kali proses itu terjadi. Bisa saja dia terjadi berulang-ulang sehingga bertumpuk-tumpuk. Nah, kita tidak tahu. Tetapi di lapangan, nah, kita ya tentu saja kita bisa mendapatkan yang lengkap misalnya, atau mungkin hanya sebagian saja, ya itu tergantung kondisi di lapangan. Nah, kembali kepada apa yang sudah kita lihat di lapangan ini tadi, ya, kita bisa melihat adanya di bagian bawah tadi sedimen-sedimen yang dia berlapis, ya, ada lapisan, ya. Kemudian kita punya sedimen yang berstruktur slam. Ingat tadi slam ada pada bagian mana? Ya, lebih ke arah upper. Terus kemudian kita punya struktur yang halus, ya, masif, yang sedimen yang pasir masif, tapi di dalamnya kita masih punya juga ada ya sisa-sisa dari slam, ya, masih kita bisa lihat. Di atasnya tadi berlapis dan juga ada kesan-kesan batu pasir yang memiliki gelembur-gelombang walaupun tidak bagus, ya, tetapi ada kesan itu. Nah, kalau kita rekonstruksi apa yang kita dapat? Tadi kita bicara lapisan, ya. Ya, mungkin dia ada pada bagian TB begitu, ya. Kemudian ada slam. Slam tadi kita bicara pada bagian yang mungkin di upper atau di mid fan, ya. Kemudian kita punya bagian yang masif. Ya, ada bagian yang masif. Di atasnya kita punya bagian yang lebih menunjukkan karakteristik ripple-nya. Ya. Kalau kita gabung, kita bisa tahu kira-kira di mana dia diendapkan pada sistem subsea atau submarine fan seperti ini. Ya, kalau kita combine semua, kira-kira kita bicara ini dia diendapkan di mana. Nah, tadi ada fakta-fakta itu, ya mungkin kita berada pada kondisi di sekitar sini, ya kan? Kondisi di sekitar sini, apakah itu mungkin sedikit di upper fan atau sedikit di mid fan, tetapi kita masih bisa melihat adanya lapisan batu pasir yang masif yang cukup tebal, kemudian dikombin dengan slam, ya. Terus kemudian di situ juga ada di atas kita juga bisa menemukan sedikit kesan dari silang siur, ya, walaupun tidak bagus. Nah, kira-kira kita bicara sedimen yang berada di sini, ya kan? Nah, memang tidak bagus, tidak lengkap seperti Bowma sequence,
ya, perfect ya. Kalau Bonoboma sekuen ini kan dia urutan yang dari yang paling pertama terus kemudian yang terakhir terendapkan, bagus sekali. Tetapi dari bagian-bagian itu kita bisa melihat kira-kira di mana si sedimen ini diendapkan. Ya, mungkin di sekitar mid vein atau sedikit ke arah upper vein gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya yang juga muncul adalah kita memiliki banyak material vulkaniklastik tadi ya di dalamnya. Loh, dari mana material vulkaniklastik? Nah, pasti ada event-event, ada kejadian-kejadian di mana ada suatu vulkanisme ikut menyumbang material vulkaniklastik ke dalam sedimen itu. Vulkanisme ini bisa terjadi di permukaan, bisa juga terjadi di bawah permukaan. Permukaan air ya maksudnya, di subsea. Nah, intinya adalah ada suatu event di mana si sedimen yang terendapkan pada area ini, pada posisi ini, dulu mendapat input dari material-material vulkaniklastik dari suatu aktivitas magmatisme. Ya. Nah, secara ideal itu kita sebut sebagai vulkanoturbidite. Tetapi kalau kita bicara formasi halang ini memang variasinya cukup banyak sekali. Yang jelas kita bisa melihat bahwa ada input material vulkanik, ada proses turbidite flow. Nah, pasti dia melibatkan suatu kegiatan vulkanisme di situ. Nah, apakah itu dia subaerial ataukah dia subaqueous di bawah laut, di bawah permukaan laut. Nah, itu yang perlu kita juga lihat secara lebih regional, kita cocokkan dengan sejarah geologi yang lain, kapan vulkanisme terjadi pada area ini ya, pada cekungan ini. Kita tahu halang terjadi pada Miocene misalnya. Nah, kita cocokkan vulkanisme yang mana ini? Vulkanisme Miocene yang terjadi dulu dari mana? Atau ada berada di mana sehingga dia bisa ikut menyumbang material vulkaniklastik di sini. Ya, saya kira intinya yang saya highlight lagi adalah dengan kita melihat susunan dari sekuen batuan yang kita lihat di lapangan, kita bisa melihat dengan alur yang baik bagaimana dia terbentuk. Saya kira sementara seperti itu. Sekarang kita akan melanjutkan pembicaraan kita ke aspek yang lain yang akan diberikan oleh Pak Wahyu Wilopo. Silahkan. Selamat siang adik-adik sekalian. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari salah satu pemanfaatan ya sumber daya air untuk menghasilkan listrik. Saya kira tadi Pak Hindra ataupun Pak Salahuddin sudah menerangkan detail mengenai kondisi geologi pada lokasi ini. Jadi kalau Anda lihat tadi ya yang disampaikan dari bapak-bapak tadi menyampaikan bahwa kita berada di formasi halang ya dengan litologi batu pasir, kemudian batu lano dengan perlapisan yang relatif datar, sehingga dari sisi geoteknik lokasi ini adalah cukup mendukung untuk dibangun bendung. Nah, di belakang kita ini sebenarnya adalah saluran induk ya, Wadas Lintang yang bermuara ya. Kalau kita lihat di sini itu adalah dia muaranya di Bendung Pajengkolan. Jadi Bendung Pajengkolan ini adalah hulunya adalah di Waduk Wadas Lintang. Jadi ini jaraknya dari lokasi kita di STA 1 ini adalah di Merden itu adalah sekitar 6 kilo. Salah satu yang menarik yang bisa kita manfaatkan dari sumber daya air ini yang ada di Indonesia adalah dengan memanfaatkan energinya. Jadi sejalan dengan menipisnya ya sumber daya konvensional minyak bumi dan sebagainya. Salah satu alternatif sebagai sumber daya energi terbarukan adalah sumber daya air. Dan pada saat ini pemerintah juga mempunyai target ya untuk menciptakan 23% ya energi bauran energi ya pada tahun 2025. Oleh karena itu saya kira dengan dibangunnya
Waduk Merden ini adalah sangat mendukung sekali terhadap program tersebut. PLTMH Merden itu adalah dibangun pada tahun akhir 2017 ya, diresmikan ya sekitar bulan Desember. Ini mempunyai kemampuan adalah sekitar 200 kali 2 kW. Jadi 202 kW. Jadi fungsi dari sebenarnya waduk bendung ini adalah untuk menghasilkan listrik tadi ya. Namun demikian, walaupun ini adalah dibuat bendung, ini tidak akan mengurangi fungsinya sebagai sumber air irigasi ya seluas 1.500 hektar. Jadi itu. Nah, sekilas mengenai PLTMH, kita bisa melihat pada gambar di sebelah. Jadi pada prinsipnya kalau kita membangun PLTMH ya, mikrohidro ya. Jadi mikrohidro itu di mana dia menghasilkan adalah kurang dari 200 kWh. Kalau dia 200 sampai 5.000 itu disebut sebagai mini hidro. Kalau lebih dari itu adalah disebut sebagai PLTA umum. Ya. Nah, ini yang banyak dibangun untuk mini hidro sama mikrohidro. Yang pertama adalah kita harus membuat bendungan. Kenapa harus membuat bendungan? Itu adalah agar kita bisa mengalirkan, mencabangkan aliran itu ya. Kemudian adalah dia masuk pada ini bak penenang, ya, bak penenang untuk menenangkan alirannya. Kemudian juga adalah dia adalah untuk sentrap ya. Jadi biar partikel-partikel halus, pasir dan sebagainya tertahan di sini. Sehingga yang masuk ya, ini adalah pipa penstock, nanti bisa kita lihat di depan sana. Jadi ada pipa penstock, kemudian ini adalah rumah pembangkit. Jadi rumah pembangkit di sini adalah dia nanti isinya adalah turbin ya. Kemudian energi dari air ini adalah bisa memutar turbin, akhirnya dia menghasilkan listrik, kemudian airnya dikembalikan lagi. Jadi tidak ada namanya kehilangan air. Jadi kita hanya memanfaatkan energi airnya dan ini bisa dimanfaatkan berkali-kali. Salah satu hal terpenting pada waktu kita menentukan adalah PLTMH itu adalah yang pertama itu adalah debit airnya. Jadi debit airnya, kemudian yang kedua adalah head ya, beda tingginya. Jadi semakin tinggi debit, semakin tinggi beda tinggi, maka dia akan menghasilkan energi yang lebih besar. Ya. Kemudian saya kira gravitasi, kemudian berat jenis air standar, dan jelas yang terakhir adalah seberapa efektif keseluruhan sistem ini bisa berjalan. Nah, pada umumnya kita memilih sekitar 50-60%. Ya. Jadi itu yang akan menghasilkan energi listrik yang di sini. Nah, untuk kasus yang di Merden sendiri itu kita mempunyai debit sekitar 7 meter kubik per detik ya, dengan dibagi menjadi 2 pipa penstock yang masing-masing punya diameter adalah 1 meter. Kemudian beda tingginya adalah sekitar 7 meter ya. Kemudian adalah tipe turbinnya ya, itu adalah tipe propeller ya. Jadi ada Francis, propeller dan sebagainya. Tapi kita yang di sini adalah tipe propeller, sehingga energi yang dihasilkan itu adalah 200 kali 2. Jadi satu pipa penstock itu menghasilkan adalah 200 kW. Nah, dengan kondisi ini kita bisa meminimalkan gas buang itu adalah diperkirakan sekitar 570 ribu ya ton per tahun. Jadi ini adalah salah satu usaha juga untuk mengurangi emisi rumah kaca. Itu yang ada di sini. Kemudian kalau Anda lihat di depan itu adalah bendungnya. Kemudian dia adalah ada saluran ini yang dipakai sebelah kanan itu adalah untuk air yang nanti adalah masuk ke dalam sistem turbin rumah energinya. Kemudian di sini ada namanya ini adalah pelimpahnya. Jadi kalau dia ketinggiannya tinggi, biar nanti pressure-nya di pipa penstocknya tidak terlalu tinggi, maka air nanti akan dilimpahkan ke sebelah kiri. Jadi dikembalikan. Kemudian di belakang saya ini juga sama. Jadi fungsinya ini adalah untuk sand flushing. Jadi biasanya tidak hanya air tapi juga adalah pasir atau endapan nanti akan diendapkan di sini. Semakin banyak nanti akan mengganggu volume sehingga akan mengurangi air yang bisa ke pipa penstock. Kemudian di sini ini adalah standar, kita punya namanya adalah
filter ya, grafting ya. Jadi untuk menyaring partikel-partikel itu semacam daun ya, kayu dan sebagainya, sehingga nanti tidak akan masuk ke turbinnya, tidak akan merusak. Jadi ini harus rutin dibersihkan untuk menjaga biar ini adalah aman. Jadi itu sekilas mengenai kondisi PLTMH, dan pada saat ini saya kira hampir semua tidak hanya perusahaan kecil, perusahaan besar berusaha untuk membangun PLTMH. Jadi berusaha karena energi ini adalah energi yang bersih ya, kemudian relatif murah, dan kita punya potensi yang sangat besar di Indonesia karena tipikal daerah kita adalah pegunungan, sehingga mempunyai head beda tinggi yang sangat besar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita lanjut pada waktu diskusi di kelas. Terima kasih dan salam sehat selalu.